Kuasa hukum Barada, Richard Eliezer alias Baradae Deoripa Yumala, mengaku telah menerima informasi tentang orang yang memerintahkan Baradae untuk membunuh Brigadir Jenderal J. Menurut Deoripa, dia menerima informasi itu secara langsung saat membantu Baradae, yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di markas polisi. Deoripa, bagaimanapun, tidak menyebutkan nama orang yang memimpin Baradae. Selain itu, kejadian tersebut masih dalam penyelidikan. Saya diberitahu oleh seorang pejabat bahwa nama yang memerintahkan Baradae. Jadi kita hiatus sementara, biar penyidik kita kembangkan semuanya untuk hasil yang maksimal, jelasnya. Sementara itu, Deoripa Yumara juga menemukan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir Jenderal J. Dia menduga bahwa Baradae mendapat perintah untuk membunuh Brigadir Jenderal J berdasarkan informasi yang dia terima. Pada dasarnya, dia tidak punya motif untuk membunuh, jadi secara psikologis dia tidak punya motif untuk membunuh. Muhammad Burhanuddin, pengacara Baradae lainnya, mengatakan kliennya melamar sebagai petugas peradilan, Judicial Officer (JC), di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Burhanuddin lebih lanjut mengatakan bahwa Baradae telah berjanji untuk memberikan semua fakta mengenai dugaan pembunuhan Brigadir Jenderal J Minggu, tanggal 8 Juli tahun 2022. Burhanuddin kemudian berharap keadilan akan ditegakkan jika Baradae menjadi JC. Semoga ada keadilan bagi semua, katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan Baradae bisa melamar JC. Edwin mengatakan, tidak ada kondisi lain yang prima juga tidak mungkin untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi. Edwin mengatakan hal itu sejalan dengan Pasal 10A dan Pasal 28(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2022, Edwin mengaku pihaknya belum mendapat informasi kapan Baradae diajukan sebagai JC. Belum ada informasi, permohonan Baradae untuk proteksi sebagai JC, tutupnya. Edwin juga sebelumnya menyatakan bahwa jika Baradae ingin mencari perlindungan sebagai JC, pihaknya akan membiarkan pintu terbuka. Ya silahkan, semua tersangka berhak menyebut dirinya JC. Syaratnya bukan pelaku dan ingin mengklarifikasi kasusnya, pungkasnya. Pengamat peradilan pidana Abdul Fikar Hajar menjelaskan mengapa Baradae tidak didakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP. Baradae diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pasal 338 Junto Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56. Pasal 340 adalah pembunuhan berencana. Pasal 338 adalah pembunuhan biasa yang tidak direncanakan, katanya dalam keterangan yang diterima, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Sehubungan dengan informasi polisi, tidak ada rencana pembunuhan karena J dan E melepaskan tembakan, lanjutnya. Barang siapa dengan sengaja dan berencana mengambil nyawa orang lain, dikenakan pembunuhan berencana, kematian, penjara seumur hidup, atau hukuman tetap. Penjara maksimal 20 tahun. Fikar menambahkan, penyidikan terhadap Baradae sah sepanjang didasarkan pada setidaknya 2 alat bukti, bukan berarti ada pencantuman surat dakwaan terhadap E dalam 55 dan 56 StGB berarti bahwa dakwaan pembunuhan tidak ditanggung oleh satu orang, katanya. Tetapi ada orang yang bekerja sama, 55 StGB. Ini berarti bahwa seseorang selain Baradae harus mengambil alih. Siapa di belakang pelaku? Jaksa akan mengusut ini di pengadilan, lanjut Fikar. Sebuah pernyataan dari tim khusus Presiden dan Kepala Polisi mengatakan kasus itu seharusnya terungkap dan diklarifikasi. Ini juga menjadi kesempatan bagi polisi untuk mensterilkan petugas yang terlibat dalam insiden tersebut. Selalu ada alasan untuk mengidentifikasi tersangka berdasarkan setidaknya 2 alat bukti. Jadi dari sudut pandang hukum, tidak ada kesalahan. Ini adalah era transparansi di mana kita bisa mengendalikan segalanya. Jadi kalau ada yang disembunyikan akan ketahuan karena terlihat tidak logis, ujarnya. Artinya kambing bisa diidentifikasi sebagai pelaku utama atau otaknya, lanjut Fikar. Mengenai uji balistik, ia menjelaskan uji balistik terdiri dari pengujian jenis peluru yang ditembakkan. Tujuannya untuk menguji senjata api jenis apa itu dan siapa yang boleh memegangnya. Uji itu, kata dia,
dilakukan terkait dua senjata yang ditemukan di tempat kejadian perkara, TKP, yaitu Glock 17 dan HS-9. Pihak yang menguji Puslap 4 atau Pusat Laboratorium Forensik Polri, ujar Fikar. Sebelumnya, tim khusus Tim Sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi. Juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Andi menuturkan, penetapan tersangka itu juga dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik, maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, jelasnya. Baradae dijerat pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Andi memastikan penyidikan kasus itu tidak akan berhenti sampai penetapan Baradae sebagai tersangka. Jadi tetap berkembang sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lain yang akan dilakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan, bebernya. Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae langsung ditangkap dan ditahan usai menjadi tersangka. Baradae sekarang ada di Bareskrim Dirtipidum. Setelah ditetapkan tersangka tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan.